Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih yang telah masuk ke dalam channel grup ini, yang telah setia mengikuti bahwa dari kegiatan channel ini sehingga pelayanan terus berjalan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan doa dimanapun berada seluruh Indonesia ini yang saya sudah kirimkan buku doa yang kemarin saya sudah nyatakan di channel saya sebelumnya bahwa ada doa-doa dan supaya bisa mengajarkan jemaat untuk melatih diri di dalam doa ini. Dan saya melihat bahwa beberapa yang mengalami kesaksian di mana mujizat dan kuasa Tuhan terjadi, dan saya percaya ini merupakan gerakan Roh Kudus kepada kita supaya kita menjangkau daripada pelayanan, daripada jiwa-jiwa, daripada domba-domba Tuhan yang mengalami pergumulan. Dan yang kedua, saya diperingatkan Tuhan untuk supaya saya selalu berucap syukur karena kami bergumul secara pribadi dengan Tuhan melalui pekerjaan kami, yaitu sebagai petani sawit. Firman Tuhan katakan, Mazmur 37 ayat 24, firman Tuhan katakan demikian: apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kami diperingatkan bahwa kami tidak boleh mengucapkan kata kurang, tetapi cukup. Cukup dan cukup. Dan berikutnya kami diperingatkan tidak boleh mengeluh dalam keadaan ini, tetapi kami harus bersyukur kepada Tuhan, karena dengan demikian kami bisa semakin kuat di dalam iman dan kami semakin percaya penuh hidup kami kepada Tuhan. Jadi ini saya sampaikan karena jemaat saya juga mengalami masalah ekonomi, dan saya sampaikan ini supaya kita bisa bersama-sama hidup di dalam perkataan iman, memiliki kuasa Tuhan yang bekerja melalui doa dan perkataan iman. Dan pesan lagi yang berikutnya tentang pelita, yaitu firman Tuhan. Jadi saya juga dipesankan bahwa peganglah kepada pelita atau firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah roh tuntunan di dalam kuasa Roh Kudus, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan hanya menghitung waktu detik saja, dan supaya kita bisa diangkat bersama-sama di kerajaan surga. Jadi kita harus memegang pelita, yaitu firman Tuhan, roh kebenaran, yaitu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa melihat keadaan ini, karena waktu Tuhan sudah dekat untuk kedatangannya dan juga hanya menghitung detik saja. Jadi hal ini terjadi, memang sudah dinubuatkan bahwa akhir zaman ini akan banyak berderu perang, akan banyak peperangan suku melawan suku, akan juga ada peristiwa dan peristiwa bencana alam, dan ini merupakan awal tandanya kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang bagi kita. Dan saya juga diberitahu bahwa setiap kali melakukan pengurapan jemaat, bukan tangan kita pribadi yang mengurapi jemaat kita, tetapi percayalah tangan Tuhan yang mengurapi, dan ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui doa pengurapan yang kita lakukan. Jadi disitulah ketika kita mendoakan jemaat dengan pengurapan, yakinkan, percayakan diri kita kepada tangan Tuhan, sehingga tangan Tuhan yang bekerja dengan kuasanya. Jadi tidak memakai lagi kehebatan kita atau kepintaran kita, karena Tuhan rindu supaya kita berserah total kepada Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, di situ dikatakan bahwa malaikat akan berseru dan sangkakala akan berbunyi, dan Tuhan akan turun dari surga membangkitkan orang yang mati di dalam Kristus, dan kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini berbicara tentang pengangkatan, di mana Tuhan nanti akan datang sebagai raja, dan Tuhan akan datang sebagai hakim agung, di mana setelah pengangkatan itu akan ada masa penganiayaan antikris yang berlangsung, di mana kekejaman antikris
dan juga akhirnya yang bertahan maka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan waktu Tuhan ini akan dipercepat, tidak akan ditunda lagi untuk kedatangannya. Oleh sebab itu sekali lagi kedatangan Tuhan menghitung waktu detik-detik saja. Artinya mari kita berjaga-jaga terus di dalam doa kita. Mari kita tingkatkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan mari kita betul-betul menyiapkan diri untuk kedatangannya. Karena dia akan datang untuk supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi itulah pesan Tuhan ya, karena ada banyak pesan Tuhan di sini ya. Jadi ini saja dulu yang saya sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Nanti akan ada channel kelanjutannya nanti. Tuhan Yesus menolong kita semua. Jadi biarlah ini menjadi berkat dan kita semakin berjaga-jaga akan hari kedatangannya. Terima kasih.